Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, and share ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui efek rumah kaca terhadap pertumbuhan tanaman. Di sini saya akan menggunakan kacang hijau sebagai tanamannya ya. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana pengaruh jumlah karbon dioksida terhadap pertumbuhan kecambah pada kacang hijau. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah 2 buah gelas beker. Yang kedua adalah plastik. Yang ketiga adalah selotip. Yang keempat yaitu gunting. Yang kelima adalah kapas. Yang keenam yaitu 20 butir kacang hijau. Yang ketujuh adalah air. Dan yang terakhir adalah penggaris. Setelah alat dan bahan sudah selesai disiapkan, mari kita lakukan eksperimennya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Langkah pertama yaitu kita harus merendam semua kacang hijau ke dalam wadah yang sudah berisikan air. Kita rendam selama 24 jam ya. 24 jam kemudian. Langkah yang kedua adalah ambil 10 kacang hijau yang tenggelam di dalam air. Lalu kita letakkan masing-masing kacang hijau ke dalam kapas yang sudah dibasahi oleh sedikit air. Langkah ketiga, letakkan kapas ke dalam gelas beker yang berbeda. Di sini saya menggunakan toples ya. Gelas pertama kita biarkan terbuka ya. Dan gelas kedua kita tutup dengan plastik. Setelah itu kita akan mengamati pertumbuhan ketinggian kacang hijau selama 4 kali 24 jam ya. Hari pertama ini dapat kita lihat pertumbuhan kecambah di gelas yang terbuka hanya setinggi 0,4 cm, sedangkan di gelas yang tertutup telah mencapai 1,5 cm. Hari kedua pertumbuhan kecambah pada gelas yang terbuka hanya bertambah 0,2 cm atau 0,6 cm dari hari pertama, dan gelas yang tertutup bertumbuh pesat sampai 3 cm atau bertambah 1,5 cm dari hari pertama. Pada hari ketiga ini pertumbuhan kecambah di gelas yang terbuka bertambah 0,6 cm, yaitu 1,2 cm, dan juga sudah tumbuh daun kecil. Sedangkan pada gelas yang tertutup bertambah 2,2 cm, yaitu 4,2 cm, dan juga telah tumbuh daun-daun kecil.
Hari keempat. Pada hari keempat, kecamba di gelas yang terbuka telah mencapai 2,1 cm atau bertambah 0,9 cm dari hari ketiga, dan juga daunnya semakin besar. Sementara itu, di gelas yang tertutup telah mencapai 5,4 cm atau bertambah 1,2 cm dari hari ketiga, dan juga daunnya semakin besar serta telah tumbuh akar-akar kecil. Dari eksperimen dalam beberapa hari ini, kita dapat pembahasan bahwa jumlah karbon dioksida dalam media yang tertutup plastik lebih banyak dibandingkan dalam media yang terbuka. Semakin banyak karbon dioksida yang berada di dalam media dan dengan tetap ada cahaya matahari yang masuk ke dalam media tersebut, maka laju fotosintesis semakin cepat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya laju asimilasi atau laju pengikatan karbon dioksida untuk fotosintesis dalam daun, sehingga hasil oksigen dan glukosa semakin banyak, yang menyebabkan pertumbuhan kecamba juga semakin cepat. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan kecamba akan semakin cepat dalam media yang banyak mengandung karbon dioksida dibandingkan yang sedikit karbon dioksida dengan cahaya matahari yang tetap masuk ke dalam medianya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.